Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita percaya kuasa Allah, urapan Allah nyata buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita percaya saat kita rindu, saat kita percaya bahwa Tuhan akan hadir, bahwa Tuhan akan menjamah setiap kita, bahwa Tuhan akan melawat kita, dan Tuhan akan memberi janji-janjinya buat setiap kita, bahwa janjinya ya dan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Hatiku percaya. Glory, glory. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan, haleluya. Saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanmu hanya padamu. Katakan saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, oh, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Glory. Saat ku tak benar Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan. Saat kami tidak melihat jalan-Mu Tuhan, saat kami tidak mengerti rencana-Mu Yesus, kami percaya Tuhan, kami pegang janji-Mu Yesus. Haleluya. Yesus, pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Oh Lord Jesus, thank you Jesus. Percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, percaya, glory, glory, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa urapan Allah nyata buat kami Tuhan, menjamah setiap kami, rekan-rekan kami yang ada di lapas. Kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya. Ya, selalu ku
kuasa lawatan Allah terjadi. Glory, glory. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Katakan hatiku percaya. Kami percaya Tuhan. Kami mau belajar percaya untuk mengatakan perkataan benar di hadapan-Mu Tuhan. Yes, ini kami Yesus. Glory. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Yes, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik setiap kami. Saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada melawat kami. Kami percaya kuasa lawatan Allah, urapan ilahi mengalir buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan bersorak-sorai. Kami akan bersukacita. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Apa kabar rekan-rekan kita yang ada di Lapas Gunung Singgur? Kami percaya kuasa lawatan Allah nyata buat setiap kami. Amin. Setiap kita, haleluya. Oh dahsyat. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Katakan 3 kali. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Beri kemuliaan buat kita. Saudara-saudara yang ada di lapas. Halo, apa kabar? Kami percaya. Shalom, shalom, shalom. Kami percaya setiap kita walaupun kita dipisahkan oleh jarak dan waktu, namun hati kita melekat buat Tuhan. Amin. Haleluya. Dahsyat Yesus kita. Haleluya. Kita angkat pujian. Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Di saat kemelut badai, saat ini kita kadang takut, namun Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat. Kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, haleluya. Kamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, oh yes, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, yes, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, yes, tak berhindari. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, haleluya. Hatiku percaya,
glory. Mari kita katakan pujian ini sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara, haleluya, dan kota perlindungan. Katakan haleluya, yes. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan yes, harga mati buat Tuhan. Haleluya. Mi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Haleluya. Kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dari. Katakan kasih setiamu. Haleluya. Nama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik buat setiap kita, amin. Mari kita berfellowship satu dengan yang lainnya. Katakan, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan mengasihi kita, apapun masalah kita, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita reka-reka, kita percaya Tuhan akan datang menolong kita. Asal kita mau bangkit, kita mau berseru sama Tuhan. Kuasa maut, kuasa setan iblis yang mempengaruhi pikiran kita sehingga kita stuck, sehingga kita sulit untuk berdoa. Mari kita katakan, bangkit, serukan namanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini, bangkit. Mari saudara kita bangkit. Haleluya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan, Yesus, yes. Maju. Haleluya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa
Puji nama Tuhan. Mari kita duduk kembali. Luar biasa kasih Tuhan buat setiap kita, amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan buka ruang kesaksian di mana rekan kita, saudara kita, Bapak Alex Maramis akan bersaksi. Boleh Bapak? Puji Tuhan. Persilakan. Shalom. Salam semua warga binaan. Salam. Apa kabarnya? Luar biasa. Baik, karena hari ini kita dapat bertemu kembali, kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Dia baik, sungguh teramat baik. Setelah beberapa bulan kita istirahat tidak dapat berjumpa di dalam ibadah seperti biasanya, tapi hari ini secara virtual Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dimulai dengan pujian-pujian yang kami sudah awali tadi. Ya, sebagian kita semua bersuka cita untuk hari ini diberi kesempatan dengan tubuh yang sehat semua, dan ada di dalam kesempatan ini ada sedikit kesaksian mungkin yang bisa saya bagikan. Salah satunya adalah bagaimana kondisi seperti ini Tuhan masih memakai semua umat Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan bisa memakai kita semua sebagai alatnya. Amin. Amin. Begitu juga dengan saudara-saudara binaan yang ada di tempat ini. Saya yakin walaupun Anda ada di dalam keterbatasan, Anda juga bisa menjadi alat bagi kerajaan Tuhan. Bagaimana caranya? Anda bisa berdoa pada setiap ruang-ruang di mana Anda berada, di setiap sudut-sudut ruangan di tempat ini. Karena kami tahu seperti orang yang tidak pernah populer, orang yang tidak pernah dipandang oleh orang lain, tapi kalau Tuhan mau lawat, Tuhan mau pakai, dia bisa pakai semua orang. Jadi dalam hal ini, saya hanya mau bagikan, ada di satu firman Tuhan yang mengatakan Absan dan Absalom itu hidup di zaman perjanjian lama, tapi kita bisa lihat dia orang yang tidak terkenal dia tokoh Alkitab, tetapi dia tidak terkenal, ya. Tapi bagian yang saya mau bagikan di hari ini, seperti ada seorang pengusaha yang hidup di tahun 1876, ya. Bill Haley mendapatkan orang ini adalah orang yang sekarang kita kenal dengan alat itu masih kita tahu sampai hari ini. Alat itu tidak terkenal, tapi ada beberapa ibu rumah tangga, orang yang suka bersih-bersih di rumah, memakai alat itu sampai sekarang. Ya, dalam websitenya, ikon yang bernama Smoky Haley, itu kita bisa lihat di Play Store bahwa alat itu adalah kemoceng. Kemoceng tidak begitu populer alat itu, nggak seperti alat gadget. Tetapi alat itu bisa menjadi berkat sampai sekarang. Ya, sampai sekarang alat itu menjadi berkat bagi orang-orang di seluruh dunia, sekalipun hanya untuk menjadi pembersih debu-debu. Di sini saya hanya bagikan satu hal. Di dalam pandemi ini, ya, situasi pandemi, kita terus berdoa supaya negara kita bisa dilalui dari kondisi pandemi ini. Artinya kita bisa hidup dalam new normal ini, kita bisa bersahabat dengan yang namanya COVID-19 yang seperti anjuran pemerintah. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita masing-masing, dan ingat satu hal, seperti alat itu yang dipakai dari tahun 1876 dan sampai sekarang alat itu dipakai sama dengan kita semua. Apalagi saudara-saudara yang ada di terali besi ini, tapi kami yakin dan percaya, kami terus berdoa. Anda juga bisa dipakai Tuhan menjadi alat untuk bagi kerajaan Tuhan. Itu saja yang bisa saya bagikan hari ini, dan kami juga bersyukur kalau hari ini saya pribadi pada tanggal 11 kemarin boleh Tuhan beri kesempatan waktu perpanjangan usia 1 tahun. Cukup buat kita semua. Ada memberi syukur semuanya? Ada memberi ucapan? Saya bersyukur bisa membagikan kalau hari ini saya masih hidup, saya masih sehat, saya masih Tuhan pakai, Tuhan juga sanggup memakai saya seperti alat kemoceng itu. Amin. Setiap kita bisa, jangan takut. Amin. Ketika Tuhan melawat kita, ketika Tuhan punya rencana atas hidup kita, kita bisa menjadi sebagai kemoceng yang berguna bagi orang lain.
Itu aja. Tuhan Yesus memberkati supaya saudara-saudara binaan semua diberkati dan kesaksian saya. Sama-sama kita yang percaya boleh katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, Yesus dahsyat. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Alek yang sudah memberikan kesaksian, di mana sudah ditambahkan usianya, diberi kesehatan luar biasa oleh Tuhan. Puji Tuhan. Apapun Yesus, kami percaya Tuhan. Glory. Apapun terjadi dalam hidupku ini, yes, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Lewat dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Kau berfirman, katakan Kau berfirman, haleluya, dan sembuhkanku. Kau bersabda yang selamatkanku. Ada yang mustahil, yes Lord, bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat lembah yang curam, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, oh, dan sembuhkanku. Kau bersabda, glory, yang selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, haleluya, dan sembuhkanku. Kau bersabda yang selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, silakan hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Syikirada kara papa nakarasi kara papa. Bapa, kami percaya padamu Bapa. Jika Engkau berfirman, Engkau menyembuhkan kami. Segala semua beban berat kami, Tuhan sudah tanggung. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh memuji menyembah Engkau pada hari ini Bapa. Kami boleh bersuka cita beribadah Tuhan. Mari Bapa, sebentar lagi kami tidak menikmati firman-Mu. Ajar kami Tuhan, buat kami mengerti. Biarlah setiap kami yang mendengarkan Tuhan firman-Mu, kami mengalami pertumbuhan.
Firman-Mu mengajar kami, Firman-Mu mendidik kami. Segala yang bukan daripada Tuhan, kami sudah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berdaulat penuh atas firman-Mu. Tuhan, Engkau menuntun kami. Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu. Kami tidak layak, Engkau yang membawa kami, Engkau yang melayakkan kami. Kami serahkan firman-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Haleluya semuanya. Puji Tuhan, warga binaan. Tuhan Yesus baik ya. Semuanya sehat? Tentu saya harap semuanya sehat ya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini kita buka di Roma 8 ya. Ayat 18 sampai 30. Ayo kita semua untuk menghormati firman Tuhan, kita sama-sama berdiri. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Yang sudah kita katakan amin. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Amin. Yang sudah katakan amin. Amin. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Terima kasih puji Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melayani teman-teman kami yang ada di Gunung Sindur. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Isaac Present Ministry mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali karena kemurahan Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama. Dapat salam juga dari pendeta kami Bapak Billy, tidak bisa hadir saat ini karena ada halangan, dan saya yang meneruskan untuk membagikan firman ini. Kita adalah disebut sebagai anak-anak Allah ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki pengharapan. Teman-teman kita juga, kita semua memiliki pengharapan. Dulu kita adalah manusia yang tidak layak. Dulu kita hidup dalam kedagingan kita. Kejahatan kita
Padahal kita adalah anak-anak yang diciptakan Tuhan itu sangat baik. Saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, semuanya baik. Tetapi karena Hawa tertarik karena kedagingannya, sehingga dia mempengaruhi Adam untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu yang membuat akhirnya Adam pun jatuh dalam dosa. Karena saat bapak kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, otomatis kita tidak mengalami apa? Kasih karunia. Tidak mengalami satu anugerah lagi, karena manusia harus dibuang dari Taman Firdaus. Tapi karena besar kasih Allah kepada kita, karena Tuhan mengasihi kita, maka diberikannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Menyelamatkan kita, mengambil kita, membebaskan kita dari segala belenggu kejahatan. Karena sebenarnya kita ini enggak layak lagi. Kita enggak layak lagi untuk mengalami keselamatan itu. Kita enggak layak lagi mengalami anugerah itu. Tapi karena Tuhan ingin berdamai dengan manusia, maka Tuhan kirimkan Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Saudara, teman-teman kita semua, sungguh berharganya hidup kita ini. Karena tanpa Tuhan sia-sia hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, sebab dengan sangat rindu, ayat 19, seluruh makhluk menantikan saat-saat anak Allah dinyatakan. Ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Kita ini hidup dalam kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan. Ya, akan dimerdekakan oleh siapa? Oleh Kristus. Kalau kita mengikut Kristus, kita percaya kepada Kristus, kita disebut adalah orang-orang yang merdeka. Pada saat Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, apapun yang kita kerjakan untuk bekerja itu harus dengan susah payah. Saat wanita melahirkan harus berkeluh kesah, mengalami kesakitan. Itu tidak hanya dengan manusia loh, binatang-binatang pun mengalami hal yang sama. Tapi oleh karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, apa yang menjadi kutuk dosa itu sudah dihapuskan. Saat kita menyatakan diri kita percaya kepada Yesus Kristus, kutuk dosa sudah dihancurkan. Oleh karena itu teman-teman semuanya, juga saudara-saudara semuanya, mari biarlah hidup kita yang lama sudah berlalu. Ada pengharapan di dalam Kristus. Dan kita saat kita mengikut Kristus, kita adalah menjadi anak-anak Kristus. Dan saat kita sebagai anak-anak Allah, kita sudah merdeka. Apapun badai yang kita alami saat ini, apapun segala macam bentuk masalah, intimidasi, itu tidak bisa membuat kita hancur. Karena kita hidup berpengharapan di dalam Kristus. Dan semua yang ada di dalam Kristus adalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, itulah bagiannya kita menjadi anak-anak Allah. Semua yang menjadi milik kepunyaan Allah adalah milik kepunyaan kita. Kita adalah anak-anak yang mempunyai hak privilege, hak khusus. Makanya kita jangan menjadi khawatir, jangan menjadi takut, jangan menjadi lemah saat badai menghadang di depan kita. Karena saat kita berjalan bersama Kristus, badai itu
pasti berlalu. Dan kita akan mempunyai pengharapan dan punya pengharapan dan memiliki kekuatan. Dan jangan takut, karena hari ini adalah hari-hari di mana kejahatan ada di mana-mana. Tapi saat kita anak-anak yang selalu berpengharapan di dalam Tuhan Yesus, tidak akan pernah dibiarkan tergeletak, tidak akan pernah dibiarkan jatuh dan tergeletak. Karena kita adalah anak-anak terang. Berjalan bersama Yesus, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang penting kita tetap berpengharapan. Ya, di sini dikatakan adalah sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita adalah gambaran anak dari Tuhan, ya. Kita serupa dan kita menjadi anak-anak yang mirip, tidak mirip lagi tapi serupa dengan Allah, ya. Anaknya itu menjadi yang sulung di antara hanya banyak saudara. Siapa anaknya itu? Yaitu Yesus Kristus. Dia sudah memberikan dirinya, mengorbankan dirinya sebagai manusia yang tak bercacat dan bercela. Dia memberikan dirinya untuk menebus kita, untuk membayar kita, untuk memberikan kita. Dia yang sangat kaya raya menjadi apa? Miskin karena kita. Dan kita menjadi kaya karena dia. Kita yang lemah, kita menjadi kuat karena Kristus. Jadi saudara-saudara semuanya, mari kita mengucap syukur untuk semua apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Asal kita percaya dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan mengalami Kristus. Dan kita akan siap menghadapi setiap badai dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah dikecewakan. Dan kita akan mampu menjalani hidup kita sampai pada waktunya Tuhan datang. Amin. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kita oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kita akan dibenarkan. Kita dipanggil, kita dimuliakan. Apapun dosa yang kita sudah lakukan sebagai manusia, saat kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita mengalami kebenaran. Yang berlalu sudah berlalu, tapi kita hidup dalam kasih karunia, hidup dalam anugerahnya. Terima kasih saudara-saudara, inilah firman Tuhan hari ini, singkat dan kiranya menjadi berkat bagi saudara semua. Haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Bapa baik. Kami mengucap syukur karena kemurahannya. Kemurahan-Mu itu luar biasa dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa khususnya buat teman-teman kami yang di Gunung Sindur. Engkau menolong mereka Tuhan. Kami percaya saat mereka melihat bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat yang mampu menyelamatkan mereka, menyelamatkan kami semua. Kami percaya Tuhan, kami disebut sebagai anak-anak terang. Kami mengalami kemuliaan Tuhan. Kami mengalami kemurahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami selalu berpengharapan dalam Engkau. Apapun badai yang kami alami, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kami adalah orang-orang yang menang. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami melihat ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami bersama keluarga kami boleh melayani Tuhan, boleh bersuka cita, memberikan diri yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, sampai kami datang pada waktu Tuhan menjemput kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu Tuhan, juga teman-teman kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi firman ditabur di tanah yang subur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang percaya kepadanya boleh berkata, amin. Oke, mari kita berdoa syafaat untuk warga binaan Gunung Sindur.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan kami telah bersama-sama Tuhan berkumpul Tuhan di ibadah Tuhan. Sekarang kami akan berdoa juga Tuhan buat warga binaan Gunung Sindur Tuhan, Kau rapi Tuhan, Bela Kau pimpin mereka masing-masing Tuhan, Kau rapi Tuhan, Kau ampuni segala dosa-dosa mereka Tuhan. Bela Tuhan mereka bisa bertobat Tuhan, mereka bisa menjadi manusia yang baru Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau pimpin juga Tuhan bagi setiap pengurus lapas Tuhan semuanya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Bela mereka bisa membawa warga binaan Gunung Sindur ini tetap berada di jalan-Mu Tuhan, tetap beribadah kepadamu Tuhan, tetap berharap kepadamu Tuhan. Aku percaya Tuhan akan terjadi banyak mujizat bagi hidup mereka masing-masing Tuhan. Bahkan mereka bisa mengalami pertobatan yang luar biasa Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau pimpin Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bela kasih setiapmu bekerja Tuhan bagi warga binaan Gunung Sindur Tuhan. Bela mereka lebih lagi Tuhan mengenal Engkau Yesus lebih dalam lagi Tuhan. Aku percaya itu Tuhan, kasih setiamu melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Lambaikan tangan setiap kita yang sudah diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Luar biasa kasih Tuhan. Amin. Setiap kita akan menjadi pemenang. Haleluya. Lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Kita persilakan hambanya yang akan memberkati kita oleh berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri, kita menerima berkat daripada Tuhan. Kita mengucap syukur buat kasih setia daripada Tuhan. Kita angkat tangan kita dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah siang hari ini Bapa. Kami mengucap syukur buat kemurahan demi kemurahan-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah berkat kasih anugerah yang daripada Tuhan Yesus melimpah atas setiap kami semua. Juga atas teman-teman warga binaan di Gunung Sindur. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera, sukacita, kemuliaan demi kemuliaan yang daripada Tuhan Yesus, berkat-berkat melimpah terus mengalir untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, Tuhan memberkati setiap rumah tangga kami, Tuhan memberkati setiap anak-anak kami, Tuhan memberkati seluruh apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Rajaku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Yuk, terima kasih karena sudah memberi kesempatan untuk Isaac Present Ministry melayani di warga binaan Gunung Sindur. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sehingga sampai hari ini boleh berlangsung dengan baik ibadah hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.